Halo kawan-kawan, ini seri lanjutan dari videoku yang sebelumnya, yaitu bagaimana menjual apapun, kapanpun, dan dimanapun. Di tips yang pertama aku udah bahas agar kita bisa menjadi pribadi yang menyenangkan. Jadi rumusnya gampang, menjadi pribadi yang menyenangkan itu agar kita itu berpikir dan berperasaan sebagai customer. Ya, sebelum kita melakukan sesuatu kepada customer kita, apa calon customer kita pikirin dulu kalau kita yang digituin, kita senang atau enggak. Kalau kita yang disodor-sodori terus, kita suka atau enggak. Tapi kalau kawan-kawan semua belum lihat atau belum nonton videonya, aku sarankan ya ditonton dulu. Memang sengaja videonya aku bagi jadi dua, karena kalau terlalu panjang juga kawan-kawan nanti bosen, ntar pesannya nggak sampai ya. Oke, sekarang kita lanjut ke tips yang kedua, yaitu menciptakan kebutuhan saat kita mau menjual produk atau jualan kita. Maksudnya gimana? Menciptakan kebutuhan di saat mau menjual produk itu. Nah, kalau kita menjual barang, pastikan kalau kita itu memberikan tawaran kepada orang yang membutuhkan. Lalu bagaimana kalau dia itu nggak membutuhkan? Ya, kita harus menciptakan atau meng-create kebutuhan itu agar dia yang tadinya nggak peduli atau tadinya nggak butuh menjadi butuh. Caranya gini. Ini contoh aja ya, contoh. Kalau suatu hari kalian ini ketemu dengan orang yang gendut misalnya, ya, gendut itu bukan kayak aku ini nggak gendut. Aku budiman imut lah gitu ya, bulat di mana-mana tapi imut gitu. Ya. Jadi katakanlah si gendut itu namanya si Budiman. Nah, kawan-kawan, waktu ketemu sama si Budiman, kawan-kawan jangan langsung seperti orang yang menodong atau mengolok-olok size bodinya si Budiman tadi. Misal kawan-kawan bilang, Budiman kok besar kali badanmu sekarang ya, gendut kali kau sekarang, kau pakai ini produkku ini biar bisa cepat kau kurusnya, jelek kali kau tengok lah. Kalau cara jualan kita kayak gitu, otomatis si Budiman tadi udah pasti nokok kepala kalian tuh ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai cara yang seperti itu, ya jangankan dia menjadi butuh, dia udah kesal duluan sama kalian. Dan secara langsung sekaligus dia udah berhasil, kalian sudah berhasil membuat dia itu menjadi, kalian itu menjadi pribadi yang gak menyenangkan di mata dia. Jadi apapun yang kalian jual, butuh pun dia udah nggak senang sama kalian, ya pasti nggak akan beli. Jadi caranya gimana kalau misalnya kita ini bisa meng-create kebutuhan dengan orang yang udah pas target sasarannya. Nah, yang kita lakukan adalah kita bilang sama Budiman, apa kabar? Sehat? Apa kegiatan? Ya, cerita panjang kali lebar dulu lah, seperti yang udah aku jelaskan di video yang sebelumnya. Nah, ditambah dengan, aku perhatikan kemarin berat badanmu itu agak lebar ya, kalau sekarang udah mulai kurusan ya. Si Budimannya pun sebenarnya nggak merasa kurusan, tapi karena kita yang membilang, jadi dia pun agak senang gitu. Secara psikologi, secara ilmu mindset, kalau orang yang gemuk dibilang kurusan itu senangnya minta ampun. Percayalah. Jadi kalau misalnya kita bilang, mulai kurusan ya, dia pasti merasa masa sih gitu. Padahal dia makan aja pun nggak kontrol. Tapi dengan begitu kita memaksa dia berpikir kalau kurusan itu adalah menjadi hal yang dia pernah inginkan dulu, tapi gagal bolak-balik. Nah, dengan begitu disambung lagi dengan kalimat yang super menjual. Misalnya begini, sekarang berat kamu berapa, Budiman? Sekarang berapa ya, dia bilang? Antaran 90-an sampai 100 lah.
Oh, tapi udah mulai cakep sih. Gimana kalau kamu turuni 10 kilo lagi? Pasti kamu lebih cakep. Nah, kamu jual tuh keinginannya. Kamu jual mimpi-mimpinya dulu. Bagaimana caranya dia bisa. Ingat kalau dia bisa kurus. Nah, caranya itu kita baru tawari produk yang kita jual. Ya, kita bilang ini aku ada produk yang bisa bantuin kamu nurunin 10 kilo lagi. Tapi kita sebelumnya sudah mengingatkan dia kalau dia itu bisa kurus. Dan dia sekarang kelihatan kurus. Secara psikologinya dia bersemangat lagi untuk membuat dirinya itu supaya berhasil menurunkan berat badannya. Jadi kalau misalnya kawan-kawan sudah mengatakan itu sama si Budiman tadi, percayalah, kawan-kawan semua terus motivasi dia untuk bisa melakukan olahraga, kurangi atau kontrol makanan, atau melakukan hal-hal apapun yang bisa menurunkan berat badannya. Percaya, kalian sebenarnya nggak jual produk kalian itu sebenarnya nggak bagus-bagus amat gitu, nggak berfungsi. Tapi karena dia sudah mempush dirinya, aku pasti bisa kurus, suatu saat produk kalian nggak dipakai lagi pun dia tetap jadi kurus gitu, karena ada motivasi dan semangat dari kawan-kawan. Ya, kadang-kadang kalau kawan-kawan pernah dengar ada cerita batu ponari, yang batu petir itu pernah diyakini kalau misalnya batu itu dicelupkan ke dalam minuman, dan setelah dicelupkan dari minuman lalu air dari bekas batu itu diminum sama orang yang punya penyakit khusus, dan batu itu bisa menyembuhkan orang yang berpenyakit khusus itu. Sebenarnya batu itu tidak ajaib, batu itu nggak berfungsi apa-apa, tapi karena ada keyakinan yang kuat, batu itu bisa menyembuhkan tanpa mereka sadari, alam bawah sadar mereka yang menyembuhkan penyakit dari si yang minum batu ponari tadi. Nah, begitu juga dengan produk yang kita jual. Kalau kita sudah berhasil meyakinkan kalau misalnya ini bisa menurunkan berat badan, sebenarnya bukan produk kalian yang menurunkan berat badan dia, tapi olahraganya, dietnya dia, itu yang menurunkan berat badan. Tapi dia nggak sadar kalau yang menurunkan berat badan itu adalah olahraga sama diet. Tapi dia menyadari produk kalian yang berhasil, maka dia akan jadi customer setianya kalian. Nah, jangan lupa memotivasi setiap hari si customer atau si Budiman tadi. Contoh yang kedua, misalnya kawan-kawan itu jual parfum. Nah, kebetulan aku pun udah lama bergerak di bidang parfum. Biasanya kalau aku jual parfum, aku nggak pernah bilang, aku punya parfum, parfumku wangi, murah, elegan. Ya kalau kayak gitu dia pasti membandingkan dengan parfum-parfum yang lain. Tapi aku selalu menjual emosional. Nah, kalau aku menghadapi customernya mama-mama, apalagi kalau aku tahu mama-mama ini udah menikah di atas 5 tahun, aku selalu mempelajari orang kalau udah menikah 5 tahun biasanya hubungan suami istrinya itu udah gak harmonis. Nah, aku harus berpikir aku menciptakan kebutuhan apa ya supaya aku bisa menjual parfumku ini sama ibu itu. Tebak-tebak aja, mudah-mudahan bener. Ya aku bilang sama ibu itu, Bu, kalau ibu pakai parfum ini, mudah-mudahan suami makin lengket. Yang dulu suami cuek gak peduli, yang dulu suami gak sayang sama istri, begitu ibu pakai ini, percayalah ibu mandi, keramas, pakai bedak, habis itu semprotin parfumnya 3 kali, lalu coba deket-deket sama suami ibu. Kalau ibu nggak dicium, kalau ibu nggak dipeluk, parfumnya pulangin lagi. Nanti uang ibu kembalikan 100%. Hah? Emang betul bisa kayak gitu? Iya, Bu. Nah, dengan cara seperti itu kita menjual keinginan dia. Yang selama ini dia dicuekin sama suaminya, yang selama ini dia dianggurin sama suaminya. Tapi dengan parfum itu ada future hope, ada keinginan besar yang benar-benar bisa dia
dapatkan. Nah, harga seberapa pun sebenarnya waktu aku jual parfum itu udah harga yang murah menurut dia, karena dia pasti membandingkan harapan dia yang besar itu akan sebentar lagi jadi nyata. Ada dua contoh. Contoh yang pertama si Budiman tadi. Contoh yang kedua, contohku biasa jual parfum. Ya aku tergantung siapa yang ku hadapi ya. Kalau misalnya ku hadapi anak gadis, ya aku nggak pakai contoh seperti itu. Ya, maka kawan-kawan juga harus tahu siapa lawan bicaranya kawan-kawan semua sebelum menciptakan kebutuhan tadi. Oke, kawan-kawan semua, aku rasa dua tips tadi sudah bisa menggambarkan kira-kira kalau kawan-kawan punya produknya kawan-kawan semua itu gimana cara menciptakan kebutuhannya. Nah, nanti di video-video berikutnya aku akan lebih dalam lagi menggali gimana cara menciptakan kebutuhan-kebutuhan di setiap produk kawan-kawan. Ya, kalau ada pertanyaan kawan-kawan semua boleh tanya di kolom komentar, semoga aku bisa bantu jawab. Oke ya kawan-kawan, aku rekap ya. Topik besarnya kita kan adalah bagaimana cara menjual apapun, kapanpun, dan dimanapun. Aku rekap ada dua tips besarnya. Tips yang pertama adalah menjadi pribadi yang menyenangkan. Tips yang kedua adalah menciptakan kebutuhan. Kalau kawan-kawan bisa mengkolaborasikan antara dua tips tadi, tips yang paling besar adalah menjadi pribadi yang menyenangkan, ditambah dengan tips menciptakan kebutuhan, sudah pasti 99,99% kawan-kawan semua bisa menjual apapun, kapanpun, dan dimanapun. Ya, semoga tips-tips yang aku berikan itu bisa mendongkrakkan penjualan kawan-kawan semua, sehingga kawan-kawan bisa menjadi orang yang sukses dalam berbisnis, orang yang bisa kaya dan juga bahagia. Ya kawan-kawan, itu doaku. Amin, amin, amin. Ya, jadi aku percaya semua yang sedang kawan-kawan ragukan, khususnya dalam proses terjadinya bisnis, itu bisa diatasi dengan dua tips tadi. Menjadi pribadi yang menyenangkan dan menciptakan kebutuhan. Oke, kalau kalian semua suka dengan tips-tips yang aku bagikan, kalian subscribe lah channelku ini, kasih like, share ke kawan-kawan atau ke grup-grup komunitas kawan-kawan semua, follow Instagramku, dan simpan kalau perlu. Ya, semoga aku bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua, dan kawan-kawan semua segera berhasil menjadi orang yang kaya dan bahagia. See you next time.